kalau mau lebih beruntung, lebih bahagia, coba lihat para ulama-ulama, kiai-kiai. Banyakan kiai itu bisnis apa ikhlas tuh ngajar anak-anak muridnya, santri-santrinya. Ayo berbagi nggak senengnya? Hidupnya lebih bahagia nggak? Itu contoh para kiai-kiai, para ulama-ulama itu. Harusnya itu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Negeri ini, bangsa ini mau selamat ikutin tuh ulama sebenarnya. Selesai urusan. Kenapa? Jangan utamakan tapi utamakan sedekah, berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Teman-teman sekalian dan para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, semoga kita semuanya diberikan oleh Allah perlindungan dan diberikan keberkahan dalam hidup kita, dan insya Allah diberikan keselamatan fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat kita sampaikan pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh keluarganya, sahabatnya, dan seluruh pengikutnya. Semoga kita termasuk orang-orang yang diberikan syafaatnya kelak. Amin ya rabbal alamin. Ya, baik. Teman-teman sekalian dan para pemirsa di keluarga belajar yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan keadaan yang semakin hari semakin membutuhkan kepekaan kita, sensitivitas kita, dan kesiapan kita menghadapi tantangan kehidupan ke depan, maka sangat dibutuhkan kekuatan mental, kekuatan iman, kekuatan ilmu, kekuatan akidah, ya, sebagai benteng utama di dalam menghadapi tantangan ke depan. Kenapa? Karena kehidupan ke depan ini bukan semakin baik, tapi semakin berat. Ya, itu coba ayah mau tanya kepada kalian, betul nggak sih situasi kondisi sekarang itu makin enak apa makin berat? Orang-orang di luar sana merasakan. Jawab. Makin berat. Terutama masalah apa? Ekonomi. Silakan ayah kasih kesempatan kalau kalian mewakili seluruh masyarakat yang merasa keberatan tentang keadaan kita, ekonomi, barangkali ada yang mau bertanya, ayah kasih kesempatan. Ya, mudah-mudahan pertemuan kita ini, silaturahim kita ini, ya, menjadi salah satu solusi, ya, bagi keadaan yang terjadi, dan mudah-mudahan Allah memberkahi kita dan memberikan jalan yang terbaik untuk kita dan seluruh umat manusia di alam ini. Silakan, ada yang mau bertanya, silakan. Saya. Ya. Pertama nih ya, sekarang ini nih, apalagi di penghujung tahun 2022 nih ya, memasuki 2023, banyak sekali makin terasa buat kita semua. Saya juga mendengar saya sering ke pasar, sering dengar dari pedagang, dari teman-teman yang bekerja, bahkan saudara-saudara juga. Apalagi ditambah diperkuat lagi dengan omongan dari para pakar, dan juga bahkan Presiden Jokowi sendiri berbicara bahwa tahun 2023 nanti kita akan memasuki masa kegelapan, terutama ekonomi. Ini bagaimana kita mengatasinya? Ya, pertanyaan yang cukup bagus dan sangat merakyat, sangat mendasar bagi keadaan masyarakat seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia. Baik, begini, keadaan ini terjadi adalah sebuah proses yang tidak serta-merta terjadi begini, ya, tidak ujuk-ujuk langsung jadi begini, tapi ini adalah sebuah mata rantai yang panjang, yang ratusan mungkin ribuan tahun, sehingga hari ini buah yang kita petik ya begini. Bahkan ke depannya
katanya gambarannya semakin gelap. Wabil khusus di bidang ekonomi. Nah, kalau kita lihat ada penyebabnya. Tidak mungkin sesuatu itu langsung terjadi kegelapan. Ya, pasti ada sebabnya. Ayah kasih ilustrasi sederhana saja. Kalau lampu sudah mulai ketap, bentar lagi apa tuh? Mati. Jadi tanda-tandanya sudah ada belum? Sudah ada. Lampunya bakalan putus nih. Bentar lagi gelap. Nah, itu pun perlu dianalisa. Penyebab lampu cepat putus itu apa? Bagi orang yang ngerti di dunia elektronik, ya, orang yang ngerti tentang kelistrikan, bisa jadi arusnya terlalu kecil yang di lampunya, tapi sementara besar. Jadi artinya ada sesuatu yang tidak seimbang. Jadi kita evaluasi dulu, ya. Jadi nggak ujuk-ujuk langsung gelap gitu. Tapi ada juga yang langsung plus mati karena tekanan tadi langsung dipakai voltase yang cukup tinggi, sementara bohlamnya 5 watt gitu kira-kira. Ya, itu ayah kasih ilustrasi dulu supaya gampang dicerna oleh kita semuanya. Nah, situasi sekarang ini bagaimana keadaan, bahkan pengamat mengatakan Pak Presiden Jokowi tadi ya, kata Mbak Mila. Betul gitu ya? Iya, Pak. Iya. Dengar langsung Ada ceramahnya dia. ceritanya. Dia di YouTube ya. Iya. Oh iya. Bahwa beliau menyampaikan bahwa tahun 2023 akan terjadi masa kegelapan di bidang ekonomi dan bagaimana solusinya. Ya. Kalau ayah sih sederhana aja, Mbak Mila. Sederhana. Ya. Kalau bisa dibikin mudah, ngapain dipersulit? Wajah kalian pun harusnya jangan persulit. Dibikin bahagia aja dulu. Karena solusi menyelesaikan masalah adalah bahagia. Tunjukkan dari wajah kita yang berbahagia dulu. Ayo coba senyum semuanya. Senyum kalian adalah solusi. Sebab apa? Satu, orang kalau sudah berbahagia, pikirannya gimana? Fresh. Maka idenya gimana? Muncul. Tapi kalau udah suntuk, mengkeret, nih semua nih, wahai seluruh masyarakat dunia, jangan mengkeret, karena yang bikin mengkeret siapa? Setan. Yang nakut-nakutin siapa? Setan. Kalian ditakut-takuti. Tahun 2023 akan terjadi krisis ekonomi yang gelap. Siapa yang nakut-nakutin? Ayah tanya, apakah itu sudah terjadi? Belum terjadi, kenapa takut? Siapa yang nakut-nakutin? Jadi dia ngomong kayak gitu tadi. Itu goib. Sesuatu yang bakalan terjadi belum tentu terjadi. Pertama itu, optimis dulu. Jiwanya nih harus optimis. Belum apa-apa baru digituin aja udah mengkeret. Wah, nanti bagaimana? Orang beriman itu santai, tenang. Tapi bukan berarti santai-santai, tenang-tenang. Bukan. Kita harus berada di atas angin. Ngerti maksudnya istilah itu? Menguasai kondisi. Di tengah orang lagi pada bingung, kita tidak perlu bingung. Nanti saya kasih jawaban yang paling gitu. Ini pertama jawaban prinsipnya dulu. Wajah kalian jangan pada suram. Paham? Tersenyumlah wahai warga negara dunia. Bareng-bareng 1, 2, 3 senyum. Kan dengan tersenyum itu merupakan bagian dari awal membenahi seluruhnya. Kenapa? Karena idenya muncul fresh nanti. Jadi pemirsa di mana saja berada. Jadi cara menyelesaikan kekisruhan dan kekusutan semuanya adalah hati kita yang besar dulu. Jiwa kita besarkan dulu. Pikiran kita nanti jadi besar. Orang belum terjadi kok dipikirin. Tapi kan harus siap-siap. Betul, nanti kasih jawabannya. Ya. Jadi jangan mendahului Allah.
Ya, perkiraan tapi itu kan iya, tapi hanya sekedar perkiraan, belum tentu terjadi. Contoh, dokter mendiagnosa, kesimpulannya Bapak, hasil diagnosa kami bentar lagi Bapak mati, paling lama umur Bapak 6 tahun 6 bulan umpamanya. Kalau Allah nggak kehendaki mati tuh sampai bertahun-tahun nggak mati tuh, walaupun prediksi orang pinter, dokter, mungkin dokternya gelarnya banyak, profesor dan sebagainya, tapi nggak boleh mendahului Allah dan Rasul. Paham ya? Dalam surat Hujurat di awal-awal ayat itu dikatakan oleh Allah, jangan kamu mendahului Allah dan Rasulnya. Gitu. Ya, jadi Bamila ya, dan semuanya yang bertanya termasuk siapa saja, pemirsa di mana saja. Jadi janganlah pertama kita ketakutan hanya dihantui oleh prediksi yang bisa jadi karena mereka sendiri yang membuat, kemudian disebarluaskanlah ketakutan itu kepada kita. Ya. Paham ya pertanyaannya? Ada lagi yang ditanya. Kan baru sampai situ pertanyaannya. Ya, bagaimana nih kan gitu. Ada lagi? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi mungkin nyambung dari tadi disampaikan oleh Mbak Bila, dari apa yang juga saya rasakan dan juga dari masyarakat sekitar, tetangga, termasuk teman juga. Banyak yang merasakan hari ini saja, belum ngomong 2023 itu, ekonomi juga sudah mulai sudah merasakan kesulitan. Contohnya kita mau belanja di pasar, kebutuhan pokok itu harganya ya terus naik ya. Apalagi beberapa waktu lalu BBM juga naik. Ditambah lagi kemampuan kita untuk beli susah karena banyak yang di PHK, kerja diputus kontrak tanpa diberikan pesangon bahkan. Itu bagaimana cara kita menanggapinya? Ya. Pertama, tadi ayah sudah bilang ada tanda-tanda sebelum lampu itu mati total. Itu bagian dari tanda-tanda. Tapi kan belum mati total, gitu kan? Bisa jadi kalau ternyata arusnya nggak dikasih voltase yang besar, nggak jadi mati. Betul nggak? Kenapa? Karena matinya itu mungkin karena terlalu besar, langsung mati bleb gitu, karena dia nggak mampu menampung. Coba ininya sumbernya dibenahi dulu, ya. Sumbernya mana? Nanti saya ceritakan. Oke? Ya. Terus gimana nanti kalau kenyataannya benar-benar lampu itu mati, kegelapan ekonomi terjadi? Nah, ayah ada solusi nggak? Ada. Insya Allah ada. Ini pendapat ayah, tapi insya Allah pendapat ini ayah berkeyakinan. Ya, pertama wajah kalian harus senang dulu. Jangan penuh dengan kecemasan dan ketakutan. Karena itu cara yang terbaik supaya fresh pikiran. Semuanya wajahnya harus sumringah dulu, semangat, optimis, ya. Jadi kalau kitanya malah udah pesimis, itu sel-sel tubuh kita, ya, hormon dalam tubuh kita juga jadi begitu tuh, mengkeret, akhirnya idenya nggak ada, terobosannya nggak ada, yang ada adalah keluh kesah, besok ngeluh lagi. Tapi kalau udah semangat, coba semangat bareng-bareng, angkat tangan, semangat. Nah, udah kan, senang kan? Pertama, idenya muncul. Nih, ayah kasih tahu solusi. Ayah tanya, prinsip hidup manusia itu memenuhi kebutuhan mendasar, betul nggak? Sekarang, ayah tanya, kebutuhan paling mendasar manusia itu paling utama dulu apa sih? Makan, pakaian, dan tempat tinggal. Sederhana saja. Nggak usah mikir yang aneh-aneh dulu, sederhana dulu. Pertama itu, sadari bahwa kebutuhan yang paling pokok dulu, kebutuhan primer ini. Orang sekarang itu ditakutkan oleh kebanyakan orang. Itu bukan masalah kebutuhan primernya sebenarnya. Apa?
pengen gayanya. Yang selama ini pengen makan-makan di tempat yang mewah, besok bakalan turun grade-nya. Betul nggak? Yang biasa beli handphone bermerek turun. Yang biasa pakai baju mahal turun grade-nya. Yang biasa pakai lipstick harga jutaan turun. Itu yang ketakutan. Saya tanya, apakah kalau tidak pakai lipstick yang mahal, handphone yang mahal, terus mati? Apakah kalau nggak rumah mewah itu terus mati? Jadi apa sebenarnya yang ditakuti itu? Yaitu tidak bisa hidup bermewah-mewahan lagi, gaya-gayaan. Pertama ini dulu ayah kasih jawaban kepada kalian semua. Yaitu sadarilah kebutuhan pokok kita dulu yang harus kita penuhi. Yaitu makan, minum, pakaian, rumah, tempat tinggal. Dan ada lagi kebutuhan paling pokok. Kebutuhan hati kita. Iman kita. Perasaan batin kita. Dan kebutuhan berpikir kita. Itu yang pokok. Kenapa orang pada kesulitan? Karena mikirin yang lebih dari itu. Yang kebutuhan sekunder, kebutuhan lux. Akhirnya merasa ketakutan. Padahal kalau pakai sendal yang udah butut pun, kalau memang kenyataannya kita harus terima dengan ikhlas legowo, apakah gara-gara sendal kita jelek terus langsung hina di mata Allah? Apakah kita langsung mati? Hah? Jadi apa kalau gitu yang ditakuti oleh banyak orang? Turun grade-nya, levelnya, secara gengsi. Ini penyebab utamanya. Betul nggak? Jadi kalau gitu benahi dulu jiwa-jiwa manusia dan cara berpikirnya. Jadi ayah ngasih solusi. Maka siapa saja yang mau dapat solusi, dengarkan podcast ini. Tonton sampai tuntas. Biar nggak gagal paham. Bagaimana mengatasi kalau ternyata kejadian betul-betul krisis ekonomi segala macam. Ya, satu itu. Hati kita legowo dulu. Sadari bahwa kebutuhan paling pokok dulu yang harus kita pikirkan, penuhi. Nggak usah yang lebih-lebih. Makanan aja yang sederhana saja. Nih, ayah makan nih, minum nih. Tahu nggak? Daun-daunan ini daun ini. Jadi teh. Nggak usah pakai gula, sehat malah. Sederhana saja. Ya, sederhana. Ini dulu. Ya. Jadi kalau mau ditanya apa lagi ya, ayah kasih jawaban lagi. Jadi pertama yang ayah jawab adalah sadari dulu bahwa kita hanya sebenarnya membutuhkan kebutuhan yang paling pokok, prinsip dasar. Jangan mikirin tabungan lah. Betul nggak? Itu yang bikin kita jadi susah. Pengen punya rumah ini, pengen punya. Semua orang ini sudah punya kok. Jawaban kedua. Nah, ini yang paling ditunggu-tunggu. Ya, solusi yang kedua. Apa solusi yang kedua? Yaitu kita berbagi. Sudah. Jangan sebentar-bentar, sedikit-dikit jual beli, bisnis. Sebentar-bentar, sedikit-dikit komersil. Bantuin orang sedikit, dihitung, bayar sekian. Ngotak-ngatik barang orang sedikit, ongkosnya sekian. Duit lagi. Di mana jiwa kita berbagi? Dulu, zaman dulu, kita tuh saling berbagi. Negeri ini, ya, negeri Nusantara wabil khusus, itu nenek moyang kita itu prinsipnya gotong royong, swasembada, saling berbagi. Ada orang bangun rumah, itu orang-orang di kampung di sekelilingnya itu berduyun-duyun membantu. Ada yang bawa pasir, ada yang bawa batu yang dia punya,
ada yang bawa kayu, ada yang bawa bambu, ada yang pintar nukang, dia bantuin nukang. Nah, si pemilik rumah balas budinya gimana? Dia bikin makanan, dia bagi-bagi. Nggak ada tuh yang minta bayaran tuh. Hidup berbagi dari dulu. Susah amat sih kita ini. Karena kita tuh punya ambisi-ambisi tertentu. Obsesi yang berlebihan. Akhirnya stres sendiri kan. Tuh, termasuk kalian kan. Maka mulai hari ini rubah cara berpikir kita dan jiwa kita. Kita pada prinsipnya hanya membutuhkan hal yang pokok. Prinsip makan, ya apa adanya, disyukuri saja. Orang yang legowo nerima apa adanya itu orang yang kuat menghadapi tantangan zaman. Orang yang gak kuat karena orang yang punya ambisi tertentu, obsesi tertentu yang berlebihan. Akhirnya dia stres ketika keadaan zaman ini berubah. Tapi orang yang punya iman, punya ilmu, biasa-biasa saja. Dulu juga gak ada makan berlebihan, makannya biasa-biasa saja. Makan tiwul, makan apa lagi? Ayo cerita nih. Gatot, getuk, apa lagi? Singkong, nasi putih, sambal, kerupuk, apa lagi? Rames zaman dulu, selesai. Enggak tuh mulu-mulu, makan tuh, panjang umurnya kadang. Ini kita ini terlalu berlebihan, akhirnya stres sendiri. Siapa suruh hidup kita terlalu dibawa oleh arus itu tadi? Arus ambisi, arus obsesi yang berlebihan. Itu. Jadi semua pertanyaan di mana saja pemirsa diwakili oleh yang hadir di sini. Insya Allah kalau kita berbagi tidak ada yang sulit. Rumah jadi nggak tuh tadi tuh yang saya ceritakan? Jadi berdiri, bayar nggak pemilik rumahnya ke tukang-tukangnya? Enggak tuh. Dia berbagi tenaga, berbagi skill. Bahkan ada yang bawa bambu. Apalagi zaman dulu lagi, hanya pakai apa? Bukan, apa tuh namanya itu? Daun kurma, pelepah kurma, kerjasama. Bayar nggak tuh sama tukangnya Mas Andi? Enggak. Hidup tuh kalau gotong royong berbagi, selesai urusan. Ini apa-apa bentar-bentar pasang keramik sekian meter, 1 meter sekian ongkosnya. Duit lagi. Di mana pahalanya yang dicari? Yang dicari duit. Paham ya? Jadi kita ngerubah dulu pola berpikir, perasaan, batin dan segalanya. Terus kalau berbagi rezekinya dari mana? Dari Allah. Bukankah Nabi mengatakan tidak akan berkurang harta orang yang sering sedekah berbagi. Bal yazdad. Bahkan ditambah dan ditambah. Yang gak bisa berbagi dengan harta gimana? Dengan tenaga. Yang punya kelebihan dengan ilmu, kasih ilmunya tanpa minta dibayar. Nanti Allah ganti dengan cara yang lain. Maksudnya sih manusia gak saling berbagi. Contoh di sini guru siapa? Pak Nur ya? Guru. Coba jadi guru, gak usah minta bayaran. Nanti yang bayar siapa? Allah. Karena ikhlas tulus. Nanti Allah ganti, entah di mana caranya. Pasti orang juga akan merasa punya rasa. Iya ya. Zaman dulu para ulama-ulama dulu, kiai-kiai zaman dulu, ngajar itu gak minta bayaran. Muridnya datang berduyun-duyun, senang diajari karena yang ngajar tulus ikhlas. Ini enggak ngajar, tarifnya berapa? Ya kan? Sebulan berapa? Papa berapa? Oh, pasang galvaum sekarang per meter berapa? Pasang keramik per meter berapa? Semua dihitung, duit. Ini menjadi penyebab kerusakan, dan itulah sistem kapitalistik yang ditanamkan oleh orang-orang yang sengaja merusak kita supaya kita hubud dunia, cinta dunia, dan semua dihitung dengan dunia dan harta. Coba seandainya ngajar tulus ikhlas kayak kiai-kiai zaman dulu, ulama-ulama zaman dulu, dia ngajar, muridnya datang berduyun-duyun. Bahkan ulama yang datang ke Nusantara ini, dia datang ke sini tuh ibadah, dia nggak minta bayaran, bahkan berbagi ilmu, pahalanya berlebih dari Allah, luar biasa.
datang orang-orang yang berguru, akhirnya ibanya mereka kepada sang guru, ya. Jadi sebagai bukan iba, artinya sebagai bentuk pengabdian kepada sang guru. Dia nanam pohon, hasil tanamannya dibawa tuh ke guru, kiainya, ke ulamanya yang ngajarin, nggak diminta tuh. Kenapa sekarang harus dihargai? Semua mau dihargai, semua mau dihargai, semua mau dihargai. Itu yang bikin stres. Paham ya semua ya? Jadi rubah cara berpikir dan jiwa kita. Mulailah kita menjadi orang yang kembali back to nature, kembali ke masa lalu. Negeri ini negeri gotong royong, swadaya, swasembada. Gak usah mikirin duit, apa duit. Ya, apa yang ditanya sekarang? Tambah lagi, yaitu kalau pengen keterlaluan juga udah berbagi kayaknya nggak asik juga nih. Barter lah minimal. Barter. Mas ini punya apa? Saya punya cuma tenaga. Ya. Mas Ipan punya apa? Punya sesuatu. Mas ini bantu dengan tenaga, Mas Ipan ganti dengan yang lain. Selesai. Tadi udah dicontohkan bangun rumah di desa zaman dulu. Apa coba yang kurang? Karena ambisi kita. Di batu aja, batu. Ayah tanya, manusia pada bikin batu untuk pondasi. Dari mana batu itu? Iya dari Allah, maksudnya dari mana ambilnya? Iya, kali di alam kan, dari kali. Nggak ada yang nyata, nggak ada yang bikin tuh. Semen dari mana semen? Batu di gunung kan? Siapa yang nyiptain? Pasir dari mana pasir? Dari Allah. Di sungai kan? Kayu dari mana kayu? Siapa yang bikin pohon? Kita tuh hanya tenaga. Nah, kita nih kadang-kadang berlebihan, tenaga yang kita keluarkan pengennya selalu komersilkan itu loh. Tidak ada nilai berbaginya, cari pahalanya, tapi hitungannya duit lagi. Satu kayu sekian, potongan sekian, jadi model begini sekian. Sampai kapan juga hawa nafsu nggak akan pernah selesai. Padahal pahala lebih banyak daripada duit yang dia hitung-hitung oleh dia. Betul nggak? Betul. Ya, silakan. Dari yang tadi saya sampaikan mengenai tentang kondisi ekonomi sekarang ini ya. Kan kita, terutama saya mungkin sudah merasakan gitu. Tapi banyak di luar sana masyarakat yang sebenarnya dia sudah hidupnya sulit, tapi tidak merasakan kesulitan itu. Nah, itu bagaimana cara kita, sedangkan kita ingin mempraktekkan tadi yang ayat solusinya itu seperti apa? Ya, kalau orang nggak merasakan, jangan dipaksakan merasa. Ya, satu itu dulu. Kenapa dia udah nggak merasa? Ya, berarti kan dia nggak butuh, betul nggak? Yang harus kita jalankan atau kita berbagi itu kepada orang yang merasa butuh. Pertama, jangan dipaksa kalau orang nggak merasa butuh, biarin aja. Sebenarnya dia butuh, cuma dia nggak mau peduli. Ntar juga ujung-ujungnya dia stres sendiri. Nah, kita cari yang orang-orang betul-betul merasa butuh, kasih solusi ini. Berikan ilmunya, wawasannya, seperti ayah tadi memberikan ilmunya, ya. Wawasannya, sentuh jiwanya, sentuh berpikirnya, ceritakan histori keadaan dulu negeri ini, bangsa ini, peradaban ini, ceritakan. Ya. Coba ayah tanya, Nabi Nuh, Nabi Idris, Nabi Adam, dulu bisnis apa? Jual beli sama siapa tuh? Enggak tuh, alam dihamparkan seluas-luasnya, tinggal digali aja, berbagi tuh. Mulai kemari-mari aja tuh, mulai orang tuh otaknya untung rugi. Tapi kan Allah juga bijak.
Allah turunkan hukum tentang jual beli. Aslinya tidak ada sebelum hukum jual beli itu. Setelah sekian ribu tahun terjadi sebuah kekisruhan akibat keserakahan manusia, maka Allah turunkan secara bijaksana tentang hukum jual beli, al-bai' atau tijarah, dengan mudharabah, musyarakah dan sebagainya. Aslinya nggak perlu begitu. Kalau memang itu nggak bisa menyelesaikan masalah, ya udah nggak usah pakai jual beli lah, berbagi aja, selesai nggak kira-kira? Yang punya tanah banyak, berbagi sama orang yang pada nggak punya, supaya dia bangun rumah. Nanti dia akan berbagi kepada kita tenaganya, pikiran, perhatian, menjaga rumah kita yang mungkin besar. Gitu. Jadi kalau ada orang yang belum peka, masih ya sudah biarin aja. Ntar juga dia lama-lama ngerasain, ya. Jadi kita berbaginya kepada siapa? Orang yang sudah merasa dan sangat membutuhkan. Aneh ya, ada orang yang kayak gini masih nggak ngerasa, aneh nggak? Aneh. Berarti hatinya gimana? Sudah keras. Atau mungkin dia sudah gimana? Udah bingung, akhirnya masa bodoh, ya, gitu. Monggo silakan. Waduh, banyak sekarang. Ayo silakan. Apa yang ditanya? Ini pertanyaan dari dulu ini Ya. yang masih belum terjawab. Mau nanya asal usul jual beli tanah itu gimana sih ya? Ya, baik. Ayah mau kasih cerita dulu lebih panjang lagi. Maksudnya masa yang sangat lampau sekali. Allah mengatakan, sesungguhnya bumi ini aku wariskan kepada hamba-hambaku. Innal ardo yarithuha ibadiyas sholih. Sampai diabadikan oleh Allah dalam surat Al-Anbiya ayat 105. Sesungguhnya bumi ini diwariskan kepada hamba-hambaku yang soleh. Ya. Artinya semua yang ada di bumi ini diwariskan oleh Allah. Berarti waktu itu dijual apa enggak apa Allah? Dikasih kan? Semua kan? Untuk siapa? Dilanjutkan di ayat lain. Kemudian kami jadikan bumi ini sebagai hamparan. Dalam surat Al-Baqarah ada, dalam surat An-Naba ada. Ya, banyak kisah atau cerita tentang bumi ini aku hamparkan kepada kalian. Aku tumbuhkan berbagai macam tumbuhan. Aku sirami dengan air yang sama dari hujan untuk kalian. Kemudian i'dilu, berlaku adillah. Maksudnya bagi-bagi. Ya, i'dilu, adil. Jangan serakah, jangan tamak. Aslinya begitu, Pak. Jadi tidak ada jual beli. Karena Allah yang melimpahkan semua untuk berbagi. Kemari mulai ada orang-orang pada rakus, tamak, serakah, segala macam. Tapi Allah bijak, tidak langsung memberantas itu. Ya sudah, kalau kalian memang pengennya berbagi, berbisnis, nggak apa-apa. Tapi ingat, bisnisnya adalah tijarah lan tabur. Tijarah tunjikum min adzabin alim. Bisnis yang tidak rugi di hadapan Allah. Berarti bukan hanya sekedar mencari keuntungan materi dunia. Kemudian bisnis yang mendekatkan diri kamu kepada Allah. Berarti bukan cari duit lagi, berbagi lagi. Keuntungannya hanya selisih karena tenaga kita saja yang capek. Nggak usah banyak-banyak, ambil price-nya, harga itu nggak boleh. Sekedarnya saja. Kita kan enggak. Kalau perlu modal sekecil-kecilnya, untung sebesar-besarnya. Apa tuh? Otaknya siapa tuh? Kapitalis lagi, materialistis. Itu yang ditanamkan kepada diri kita semua. Akhirnya udah mulai tanah makin hari makin mahal. Nih kalau semakin mahal, lama-lama sama Allah dicabut ini hak diberikannya. Cabut. Orang tanah ini kami hamparkan untuk berbagi, kok kalian malah sewenang-wenang. Dicabut dengan cara apa? Bencana.
manusianya dilenyapkan. Orang disuruh berbagi, dulu. Berlaku adillah, berbagilah, bersedekahlah. Jadi sejak apa? Yaitu Mbak Pipi, sejak manusia mulai rakus, mulai ingin menguasai, memonopoli. Akhirnya apa dampaknya? Banyak orang yang nggak kebagian. Jadi diberlakukan hukum rimba. Siapa yang merasa kuat, dia yang akan mencengkram kekuasaan, punya bukit sana, punya tanah sini, punya negeri sana, diambil alih. Siapa itu? Setan, iblis. Karena iblis memang ingin menguasai. Karena memang dia tidak diwariskan. Yang diwariskan hanya hamba yang soleh. Hamba yang soleh itu berbagi. Gitu. Ya. Oke, terus Mas Denny. Ya. Jadi kan solusi yang ayah berikan itu kan kita harus berbagi. Berarti apakah kita harus meninggalkan jual beli? Jadi kita tidak boleh menjalankan transaksi jual beli itu. Apakah harus berbagi? Kalau bisa, kenapa enggak? Tapi kalau belum bisa, ya jangan langsung meninggalkan. Bingung juga nanti, ya. Bertahap. Tapi ayat tanya, kalau kamu memberi orang, perasaan kamu jauh lebih bahagia nggak ketimbang kamu transaksi jual beli? Bagi orang yang baik loh ya, perasaan kamu lebih bahagia mana? Berbagi, memberi, ya. Karena orang bersedekah itu hatinya berbunga-bunga kok. Betul nggak? Kenapa orang banyak sekarang sering bersedekah? Karena ingin membahagiakan hatinya. Coba habis memberi, itu rasanya luar biasa. Apalagi yang diberi, ucapin terima kasih. Dan dimanfaatkan. Berbunga-bunga itu. Tapi kita jarang mencari itu. Yang kita cari adalah balik duit nih. Akhirnya lebih utamain apa? Bisnis. Padahal kalau mau lebih beruntung, lebih bahagia. Coba lihat para ulama-ulama, kiai-kiai. Banyakan kiai itu bisnis apa ikhlas tuh ngajar anak-anak muridnya, santri-santrinya. Ayo berbagi nggak senengnya? Hidupnya lebih bahagia nggak? Itu contoh para kiai-kiai, para ulama-ulama itu. Harusnya itu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Negeri ini, bangsa ini mau selamat ikutin tuh ulama sebenarnya. Selesai urusan. Kenapa? Jangan utamakan tapi utamakan sedekah, berbagi. Itu Mas ini. Jadi mana duluan? Mana lebih diutamakan? Tapi siap nggak? Benahi dulu hati kita, benahi dulu pikiran kita. Mau nanya ya, mungkin berbagi ya. Sekarang ini kan terutama kita juga sering dengar ya, orang sering berbagi ini, berbagi itu, terutama kalau di hari-hari Jumat ya. Ada istilah bahkan Jumat berkah. Orang yang jualannya aja biasa umpama 10.000, di hari Jumat dia turunkan dalam artian untuk berbagi. Berarti kan sudah banyak yang melakukan itu. Tapi belum kita sampai merasakan bagaimana dampak daripada berbagi kita. Itu bagaimana? Ya, karena belum merata. Seluruh perasaan manusia ini belum rata. Itu individunya atau Seluruh umat manusia ini belum merata merasakan manfaat berbagi. Kalau semua manusia sudah merata manfaat berbagi, itu beda lagi. Karena ini baru orang per orang dan itu jumlahnya kolil, sangat kecil, sedikit, Mas Ipan. Betul nggak? Karena perasaan berbagi kalau semuanya sudah merasakan masif, kolektif semuanya itu berbagi, ingin berbagi, nggak akan tuh kebingungan terjadi. Karena ini kan masih secuil orang, sekelumit orang dari sekian miliar manusia yang senangnya berbagi. Coba aja lihat. Coba kalau semua orang senangnya berbagi kayak begitu, selesai nih urusan. Ya. Jadi sebenarnya apa yang harus kita selesaikan? Masalah ini loh.
Apa nih? Jiwa dan pikiran kita, ruh kita dibenahi nih. Makanya kita mengedukasi seluruh masyarakat dunia. Berbagilah, diajarkan oleh para guru-guru kita, ulama-ulama kita terdahulu. Sedekah. Saling bersedekah. Saling berbagi. Bukan hanya kepada guru, bukan. Saling saja kepada sesama masyarakat. Saling berbagi saja. Nanti berkurang. Bahkan kan ada ayatnya. Ya kan? Ada yang tahu nggak tentang sedekah? Surat? Nah, gimana? Coba. Gimana? Nah, apa? Yang ya udah terjemahnya sajalah, kira-kira apa maknanya? Siapa yang tahu? Setiap sedekah dikali 700. Yang setiap kali sedekah dikali 700. Berinfak, ya. Oh, benar. Terus apa lagi? Ya, terus. Kalau kamu bersedekah tidak akan berkurang tapi bertambah. Ya, itu hadisnya ya. Terus apa lagi? Allah menghalalkan. Ya kan? Tuh. Banyak-banyak buka Quran lah. Itu lebih pelong hati kita. Wa harramur riba. Betul. Mengharamkan karena riba itu identik dengan jual. Ayo ulangi. Apalagi ayatnya ya. Allah itu menghalalkan jual beli, menghalalkan mengharamkan riba. Karena awalnya dari apa? Awalnya dari berbagi dulu. Paham ya? Karena orang sudah mulai berkurang perasaan ingin berbaginya, maka bijaksananya Allah ya sudah diizinkan untuk jual beli. Tapi jangan sampai kebablasan yang akhirnya jadi riba, dan itu haram. Pertanyaan ayah sekarang, jual beli sekarang banyakan gimana nilainya? Kalau jual belinya ala Nabi, ala Rasulullah, insya Allah tidak riba. Kenapa? Karena alat tukarnya adalah benda yang nilai intrinsiknya yaitu emas atau logam. Kalau ditukar dengan sesuatu itu bisa sepadan, gitu ya. Jadi kalau gitu, kalau mau paling seminim-minimnya keadaan, ya sudah bisnis, tapi dengan barang yang nilai intrinsiknya sama. Tapi lebih baik berbagilah, setidak-tidaknya barter aja, insya Allah. Tapi tadi tuh diawali dengan jiwa kita dan ambisi yang tidak ada kayak tadi tuh, muluk-muluk pengen ini pengen itu berlebihan. Yang adalah pengen berbagi. Ada lihat orang nggak punya rumah, ayo bareng-bareng yuk, tolong bikin rumah bareng-bareng gitu. Dia nggak punya tanah, saya punya nih, ayo gitu. Rasulullah ngajarin gitu. Wahai para Ansor, ya, jika datang saudara-saudaramu dari Muhajirin, dari Mekah, dari mana saja datang, siapa yang mempunyai tanah, yang punya tempat tinggal, ayo. Maka berebutan tuh sahabat, ya Rasul saya punya rumah, kamar kosong segala macam, ya Rasul, gitu. Berbagi, Rasul ngajarkan berbagi. Ini enggak, pengennya menguasai, udah punya sana pengen lagi kuasai. Akhirnya ini tadi tamak rakus, ya. Maka kena ayat wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu annama lahu akhlada kalla la yumbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqsadah fi 'amadim mumaddad. Jadi kalau begitu kita kembalikan kepada esensi yang paling prinsip, yaitu kita ini makhluk yang biasa, membutuhkan kerja sama, berbagi, gitu ya. Ya.
kan karena kita nih udah dikasih pemahaman ya tentang berbagi, bentuknya barter lah ya. Misalkan ini saya udah merasakan mau menjalankan seperti itu, tapi kenyataannya kita masih dibentrokan dengan suasana orang-orang pertama yang belum paham, dan juga kekuasaan sekarang kebanyakan yang orang-orangnya tuh kapitalis gitu, apa-apa masih dihitung dengan uang gitu. Itu kita tuh kayak gimana? Ya, inilah bagian dari perjuangan kita. Jadi kita ini menghadapi sebuah kekuatan dahsyat, yaitu masyarakat manusia yang selalu segala sesuatunya itu dihitung-hitung dengan apa? Duit, dengan uang. Itulah yang menjadi PR buat kita semuanya, bahwa bagaimana kita mengedukasi. Pertama, jangan langsung ujuk-ujuk ke hal yang besar, ya. Yang paling sederhana dulu. Siapa? Diri kita. Gitu. Jadi jangan langsung berharap kepada hal yang besar, tapi mulailah dari diri kita dulu, individu kita dulu. Kita sudah siap belum jadi orang yang berbagi? Ya, kita sudah siap belum ya menjadi orang yang ingin hidup ini hanya berbagi, tidak ingin terlalu muluk-muluk. Nanti kita akan jadi role model, jadi contoh. Jadi mulai dari siapa? Diri kita dulu. Jangan berharap yang besar. Bukankah yang besar itu diawali dari titik? Siapa itu? Kita. Kemudian ajak keluarga kita. Jadi gimana caranya? Mulai dulu dari diri kita membenahi. Ibda bin nafsih. Mulai dari diri kita dulu. Dan Allah mengatakan, ku anfusakum wa ahlikum naro. Diri kamu dulu, keluarga kamu, baru nanti kemana-mana. Sebab kita menghadapi sesuatu yang besar, tidak bisa langsung yang besar. Lagi pula, ngapain mikirin yang besar dulu? Yang sederhana, kita berbagi satu dengan lain, kita bercerita ke sana kemari, itu saja. Nanti kalau sudah semuanya menyadari dan semuanya masif, dan betul-betul butuh ini, dan betul-betul merasakan bahwa inilah solusi, maka semua pun akan memilih ini. Memang perjuangan ini tidak mudah, harus dengan kegigihan, kesabaran, keikhlasan. Ya, harus ikhlas, sabar. Makanya siap untuk susah dulu. Nggak apa-apa, wong dulu kita juga nggak punya apa-apa. Kita ini kan susah tuh gara-gara merasa itu tadi, sesuatu yang kita pengen dapat ambisi tadi, itu yang membuat kita menjadi hidupnya susah. Tapi kalau kita menjadi orang yang ikhlas, tulus, apa adanya, jalan aja, nanti Allah ganti kok, rezekinya diganti. Ya, jadi gitu Mbak Milah. Jadi jangan dibingungkan hanya karena persoalan apa tadi, bagaimana orang-orang kan belum, ya yang mau saja, nanti mereka akan terbawa oleh suasana. Bukankah kebenaran walaupun sendiri kita harus perjuangkan? Qulil haqqa walau kana murran, al haqqu min rabbikum. Perjuangkan kebenaran walaupun pahit rasanya. Terus aja, walaupun nanti diterjang oleh badai, gelombang, orang nggak suka, biasa, itu sunatullah. Setiap pejuang pasti menghadapi resiko dan tantangan. Kuat nggak hati kita, ya? Karena kebatilan biar sehebat apapun pasti lenyap. Mau tadi Mbak Mila bilang dihadapkan oleh sebuah kekuatan kapitalis, lenyap. Waja'al haqqul batil, innal batil kana zahuq. Kalau sudah datang yang hak, yang batil lenyap. Walaupun yang hak itu masih sekecil ini, dimulai dari kita ini, tapi mampu melenyapkan yang batil walaupun sebesar apapun. Jadi jangan berkecil hati. Maka sandarkanlah kepada yang maha besar, maka jiwamu akan besar dan kamu akan menjadi orang besar. Begitu. Siapa itu?
Allah Subhanahu wa taala. Cukup? Semuanya sudah dijawab ya? Ada ya, silakan. Yang nggak tanya bingung apa? Kantuk ya. Berkaitan dengan teknis untuk tadi salah satu solusinya kan barter ya. Nah, kalau barter itu bagaimana kalau yang kita tukarkan nilainya berbeda? Ya. Terus satu lagi, Ya, boleh. umpama kita punya kebutuhan tapi kita hanya punya satu. Nah, itu tadi, tapi kita punya kebutuhan tapi tidak hanya dengan satu orang itu. Makanya ayah tadi menggaris bawahi dulu tentang hati dan perasaan kita, pikiran kita, jiwa kita dibentengi dulu. Kita ini butuh apa pingin? Bedakan. Kalau butuh, Allah pasti tahu, pasti dipenuhi. Tapi kalau kepingin, belum tentu Allah kasih. Jangan-jangan bukan kebutuhan, kepinginan kita. Itu benahi dulu. Pokoknya kalau masih itu ingin itu berarti hawa nafsu. Tapi kalau butuh, Allah ngerti setiap kebutuhan. Kadang diberikan langsung, kadang agak lama sedikit, kadang lama sengaja Allah. Dia ini orang sabar nggak, ikhlas nggak. Kemudian gimana teknis tentang barter? Kalau nggak sama, kan tadi antara barter dengan berbagi itu ibarat satu buah benda yang beririsan kanan dan kiri, itu nggak bisa dipisahin. Kalau kita barter ternyata nggak imbang antara barang dengan barang yang kita tukarkan, ya udah kitanya yang ikhlas. Kalau barang kita lebih mahal, sedekah pahalanya lebih banyak ketimbang hanya ditukar dengan benda itu yang lebih tinggi. Kita masih untung-untungan lagi, duit lagi, untung rugi. Padahal bersedekah untungnya jauh lebih banyak ketimbang barang yang kita dapat gantinya itu. Inilah kita tebarkan. Berbagi itu pahalanya jauh lebih besar. Gitu. Apalagi tadi? Udah kan? Terjawab semua. Ada lagi mau nanya? Ayo, silakan. Cukup? Ayo, silakan. Kita seorang pengusaha nih kan punya karyawan, beberapa karyawan. Ya. Untuk punya karyawan itu kan harus memberikan upah. Ya. Nah, kebanyakan orang kan kalau beri upah ya berupa uang. Ya. Nah, itu bagaimana? Ya, sebenarnya ayah sudah memberikan sebuah jawaban di awal tadi tentang bagaimana sebuah proyek pembangunan rumah saja. Itu kan proyek tuh. Betul nggak? Ya. Ketika orang yang membantu itu benar-benar tulus ikhlas hanya karena ingin membantu, ganjarannya apa? Si pemilik rumah itu pun bagi itu makanan, kadang makanannya dibawa pulang untuk anak istrinya, ya kan? Jadi saling simbiosis mutualis, mengisi satu sama lain, ya, take and give, ya, memberi dan menerima. Itu sebenarnya sederhana. Kemudian bagaimana? Itu tadi adanya usaha-usaha kan setelah tadi yang ceritakan jawaban kepada Mbak Vivi tadi, adanya mulai kapan sejak jual beli itu? Aslinya kan tidak ada. Nah, terus bagaimana kalau orang sudah terlanjur jual beli? Tadi sudah ayah jawab juga, bertahap, perlahan-lahan. Sadarilah bahwa lebih banyak berbagi itu jauh lebih baik. Nanti ketika si pengusaha itu berbagi ikhlas, nanti si pekerja juga berbagi apa? Tenaga penuh dengan ikhlas. Akhirnya terjadi apa? Hubungan yang harmoni di antara kita. Jadi sebenarnya kan harus diupah. Upah kan nggak mesti duit. Zaman dulu itu loh, dikasih upahnya apa? Nih kurma dibawa pulang. Tadi udah jawab, seorang guru ngaji ulama, dia tulus ikhlas mengajarkan. Sekarang nggak, mohon maaf, mau guru kayak mau dosen, tarif. Ya kan? Gajinya berapa? Wani piro. Apalagi kalau penceramah wani piro, ini tambah repot lagi nih. Wani piro ngundang aku. Masya Allah. Obat ya kita semua ya. Gitu. Ya. Jadi kita benahi seluruhnya, seluruh manusia nih. Mau penceramah kek, mau guru kek, mau pengusaha kek, mau rakyat biasa kek, mau semua pejabat, sadari kita ini hanya taksimul wadifah, hanya bagi-bagi tugas saja hidup ini, bukan untuk keren-kerenan. Oke?
Masih ada yang mau ditanya? Cukup? Baik. Nanti kita jalankan semuanya. Dan kemarin sudah ada yang mempraktekkan loh kita, ya kan? Berbagi kemana-mana. Orang senang kan? Senang. Hanya mereka belum dibiasakan aja. Tapi coba, ya, lihat di YouTube kita bagaimana kita sudah berbagi. Nanti akan kita lakukan yang lebih dahsyat lagi dari ini. Insya Allah dunia akan damai dengan sering berbagi. Antar kita, antar sesama. Bukan hanya kepada guru, bukan hanya kepada si ustaz atau kiai, bukan, tapi antar sesama berbagi. Ya. Jadi kata Allah, wa fi amwalihim haqqul lisail wal mahrum. Dan ada pada harta mereka itu hak-hak orang yang meminta dan yang tidak meminta. Jadi harus kita berbagi intinya. Ya, baik, itu saja. Mudah-mudahan ini menjadi solusi bagi seluruh masyarakat di negeri kita dan seluruh masyarakat di dunia. Mudah-mudahan kalau kita mau bersama-sama turunkan tensi ambisi kita, egois kita, duniawi kita, sadari bahwa kita hanya membutuhkan hal yang prinsip mendasar. Sehat bisa ibadah. Prinsip makan, sekedar makan cukup. Pakaian sekedarnya saja, nggak usah berlebihan, nggak usah pengen terlalu berlebihan. Itu yang membuat kita ketakutan. Ya, saya kira mudah-mudahan menjadi solusi buat kita semua. Bagi yang belum bisa, ya mudah-mudahan ayah doakan bisa. Merenung semuanya, berpikir. Nanti kalau udah siap, ayo bergabung bersama-sama. Ya, oke. Demikian dari ayah. Mudah-mudahan kita semua diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga bencana demi bencana lenyap karena manusianya sudah saling berbagi dan harmoni. Insya Allah dicabut oleh Allah bencana alam di mana-mana. Dan kedamaian demi kedamaian diberikan oleh Allah. Ya, demikian aja dari ayah. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.